Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wat tabi'in wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin susan ila sultan awliya asy-syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa sairil awliya illah wal awliya tis'a wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dzawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha susan ila muallifadal kitab asy-syekh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu sayyidillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon barokah Fatihah ditujukan Bapak Haji Ngatemo yang kemarin wafat. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Adiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Para jamaah, insyaallah pagi hari ini kita akan memulai kajian kita kitab Lubabul Hadis karya Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Beliau muallif kitab, pengarang kitab, penulis kitab. Ini adalah ulama besar yang dalam dunia ulama beliau disematkan gelar Al-Hafidz fil Ilmil Hadis Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Al-Hafidz fi Ilmil Hadis yang artinya orang yang hafal lebih dari 200.000 hadis beserta sanadnya. Hafal lebih dari 200.000 hadis, tidak hanya hadisnya tapi beserta sanadnya. Jadi an sampai pada Rasulullah beliau hafal. Saya dari guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai Rasulullah beliau hafal. Sultanul Arifin, rajanya orang-orang yang makrifat. Gelar beliau itu disebut rajanya orang-orang yang makrifat. Arti dari makrifat adalah orang yang faham, orang yang berilmu. Kalau zaman sekarang mungkin sudah profesor lah gitu. Kalau zaman sekarang sebutan beliau Sultanul Arifin yang bernama Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Ini nama beliau. Beliau adalah lahir di Maghrib. Maghrib itu sebelah barat dari Afrika. Pada tahun
849 Hijrah. Ini tahun kelahiran beliau 849 Hijrah. Pada tahun itu 849 Hijrah di Indonesia itu kira-kira satu periode dengan Sunan Bonang Tuban, satu periode dengan beliau. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu mendirikan pondok pesantren Wali Songo itu pada tahun 808 Hijriah. Ya, jadi periodenya setelah itu beliau lahir. Ketika kecil beliau, Imam Jalaluddin As-Suyuti ini dibawa oleh orang tuanya pindah ke Mesir. Pindah ke Mesir memperdalam ilmu agama. Pada usia 8 tahun beliau sudah hafal Quran. Jadi orang-orang dahulu itu begitu. Jadi masih kecil-kecil sudah hafal Quran. Kemudian beliau melanjutkan menghafalkan hadis. Terus menghafal. Mempunyai guru tidak kurang dari 600 orang. Gurunya tidak kurang dari 600 orang. Luar biasa. Jadi beliau tidak fanatis guru. Artinya mengkompar ilmu, berguru ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Sehingga bisa mencari kebenaran. Nek zaman sekarang kan mulai tren. Nek duduk komunitasku, aku ya mulai tren begitu. Mulai ada kelompok-kelompok yang dicekoki. Nek duduk kelompoknya gak usah melu. Nah, bagaimana dia bisa menemukan kebenaran kalau seperti itu? Karena tidak dikompar, tidak dibandingkan. Jadi salah satu kalau ini ditamoni napa niku jenenge, ada orang badan intelijen kemudian meminta masukan tentang macam-macam aliran-aliran agama. Jadi ada faham, ada aliran itu beda. Faham dan aliran itu beda. Kalau nggak bisa mengklasifikasikan ya repot itu nanti. Jadi memang mulai ada gejala-gejala Islam eksklusif. Jadi tertutup. Jadi kelompok-kelompok yang tertutup dan itu terindikasi membahayakan karena tertutup. Tidak berani terbuka. Ada apa kok tertutup, kan begitu. Kalau berani terbuka kan berarti siap mempertanggungjawabkan. Dan ini mulai generasi-generasi muda ini dihabiskan, dicekoki dengan idealisme. Pokoknya gak usah melok kono-kono, wis keliru kabeh, sing bener awake dhewe. Nah, ini model yang terlalu eksklusif sehingga muncul sifat egois. Tidak mengkompar, tidak membanding-bandingkan, sehingga tidak bisa menemukan mana yang benar. Anggapannya kelompok dhewe sing paling benar. Nah, itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Kami sekolahnya, pendidikan kami kebetulan di perbandingan agama. Jadi memang terbiasa untuk mengkompar, membanding-bandingkan untuk mencari kebenaran. Beliau mempunyai guru lebih dari 600 dan kitab karya beliau lebih dari 500 judul kitab. Coba bayangkan. Jadi beliau orang yang sangat produktif. Panjangan hari apa itu? Ada ngaji tafsir yang dibaca tafsir apa itu? Tafsir itu kan banyak. Kalau panjangan beli terjemah itu bukan tafsir sebenarnya, itu terjemah. Yang dari Depak itu bukan tafsir, itu terjemah. Kitab tafsir itu antara lain yang paling masyhur ada namanya tafsir Ibnu Abbas, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain. Ini karya beliau ini, tafsir Jalalain. Ada tafsir Marawi, ada tafsir Sawi, macam-macam kitab tafsir namanya. Nah, salah satu karya beliau dalam bidang ilmu Al-Quran tafsir Jalalain. Ini karya beliau juga. Termasuk kitab ini
beliau memberi nama kitab Lubabul Hadis, yang artinya hadis-hadis pilihan. Lubabul Hadis itu artinya hadis-hadis yang sudah pilihan. Jadi sudah diseleksi oleh beliau, dipilihkan oleh beliau untuk disuguhkan kepada umat. Jadi orang-orang seperti kita itu sebenarnya tinggal enaknya saja sebenarnya. Sudah diseleksi oleh beliau, dikumpulkan oleh beliau, disuguhkan kepada kita. Ibarat makanan itu sudah mateng, kita tinggal ngambil, tinggal makan. Nah, mosok wis mateng tinggal ngambil, tinggal makan ngono wae dadak njaluk didulang barang, lek kebacut. Ini disuguhkan oleh beliau kepada kita. Beliau wafat pada tahun 911 Hijriah di Kairo pada usia yang masih cukup muda, 61 tahun. Usia 61 tahun sudah mempunyai karya 500 kitab. Awake dhewe ada berapa karyanya kira-kira? Jadi sebenarnya kalau kita menyebut zaman ini jauh lebih modern, tidak juga sebenarnya. Justru ulama-ulama dahulu jauh lebih kreatif, jauh lebih kreatif. Ini sekilas tentang mu'alif kitab, pengarang kitab, penulis dari kitab ini. Mudah-mudahan dengan mengenal siapa penulis kitabnya, kita semakin terbuka pikirannya tentang kitab ini. Kita mulai. Nanti metode penyampaiannya saya akan menerjemah dengan bahasa pesantren dulu. Setelah itu akan saya terangkan. Di situ kitab sing panjenengan tumbas itu ada terjemah pegon. Jadi di situ sebenarnya ada rumus tata bahasa Arab. Jadi alhamdu utawi sekabehane puji. Setiap utawi itu pasti mubtada, pasti sudah. Iku lillahi, ada ikunya. Iku itu menunjukkan rumus khobar. Ini ilmu tata bahasa Arab ya. Sebenarnya tak omong lah, lu paham bukan? Tak omong. Itu rumus dalam tata bahasa Arab. Nek bingung mboten usah dibaca, sing dibaca terjemah bahasa Indonesia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asarihi fid dharain amin. Alhamdu tawi sekabehane puji kulillahi tetep kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, menggunakan bentuk jamak bukan bentuk mufrad. Tuhan dari seluruh alam. Al-alamina berarti banyak alam, bukan satu alam. Berarti Allah itu adalah Tuhan dari seluruh alam. Dengan menyebutkan seluruh alam berarti menunjukkan alam itu tidak satu, berarti banyak alam. Jadi dalam tata bahasa Arab itu ada mufrad artinya tunggal, musanna atau tasniyah artinya dua, dan jamak itu artinya lebih dari tiga. Jadi dalam bahasa Arab itu cuma tiga ini, tunggal, dua, atau lebih dari tiga disebut jamak. Rojulun satu orang laki-laki. Kalau dua orang laki-laki, rojulani dua orang laki-laki. Kalau jamak, rijal laki-laki yang banyak. Al-alamina semua alam. Berarti alam itu tidak satu. Bila kita lihat perjalanannya, pertama alam arwah, setelah itu alam rahim, kemudian pindah alam dunia, setelah itu alam barzah, kemudian alam mahsyar, kemudian alam akhirat. Ini dilihat dari perjalanan. Bila kita lihat dari bentuknya, ada alam namanya alam nasut, alam yang bisa diindra. Ada alam jabarut, alam pertengahan antara alam nyata dan alam gaib.
Itu alam jabar. Ada alam malakut. Alam malakut, alam gaib murni. Ya, alamnya para malaikat dan lain sebagainya. Ada alam namanya alam lahut. Wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dari jenisnya. Ada alam lagi, alam pikiran. Di mana alam pikiran itu? Di mana? Kita bisa merasakan enggak kira-kira? Ada, tapi di mana? Seolah-olah kita tidak tahu gitu. Nah, itu alam pikiran. Itu macam-macamnya. Jadi alam itu semuanya adalah ciptaan dari Allah. Wal akibatu utawi pungkasan kang bagus iku tetep lil muttaqina kedue wong-wong kang padha takwa. Orang yang bertakwa akan mendapatkan dampak kebaikan. Dipastikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Dipastikan. Maka hendaknya kita selalu berupaya untuk menjaga dan meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Ini sampai setiap hari Jumat sampai menjadi rukun bahwa harus ada kalimat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Menunjukkan takwa itu sesuatu yang sangat penting. Dan bagi orang yang takwa akan mendapatkan kebaikan. Dipastikan itu oleh Allah. Coba bayangkan, setiap Jumat kita diwajibkan hadir untuk mengikuti Jumatan bagi yang bapak-bapak. Artinya kita dipaksa untuk mendengarkan seruan takwa supaya kita tetap bertakwa. Engko nek wis dadi wong takwa dipastikan akan mendapatkan kebaikan. Berarti apa? Kita dipaksa untuk mendapatkan kebaikan. Sebenarnya begitu. Jadi kewajiban-kewajiban itu paksaan dari Allah. Untuk apa? Agar kita menjadi lebih baik. Jadi kok ana wong dipaksa oleh duit gak gelem, iku lak njaluk dipriksakno kira-kira nggih. Dipaksa jadi mendapatkan kebaikan kok tidak mau, itu kan aneh. Jadi memahami kewajiban itu hendaknya seperti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka setiap permasalahannya dijadikan mudah oleh Allah. Janji Allah. Janji Allah seperti itu. Dalam surah Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu kharsal akhirah nazid lahu fi kharsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menginginkan tanaman akhirat, nazid lahu fi kharsihi, maka Allah akan menambahkan, diberi bonus. Barang siapa menginginkan akhirat, Allah memberi bonus. Berarti orang ini adalah orang yang takwa. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan tanaman dunia, nu'tihi, diberi oleh Allah dunia itu, minha, sebagian saja. Sebagian saja. Kalau orang menginginkan akhirat diberi tambahan, bonus. Tapi kalau orang menginginkan dunia diberi, tapi minha, sebagian saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan di akhirat nanti sudah tidak dapat apa-apa. Belas. Jadi ini dalam bahasa lain, wong nandur pari mesti tukul suket. Kan ngoten ya? Wong nandur suket kok arep-arep tukul pari. Waduh, ya dipriksakno ya berarti ya. Orang menanam akhirat maka pasti dunia itu akan muncul mengikuti. Tetapi ketika orang itu menanam dunia, tidak akan mungkin mendapatkan akhirat. Jadi itu adalah gambaran tentang takwa. Wala udwana illa ala dzalimin. Wala udwana lan cecongkrahan iku ila al lan cecongkrahan iku maujud illa ala dzalimin, kejaba ing tese wong-wong kang zalim. Cecongkrahan itu permusuhan. Wala udwana,
dan tiadalah permusuhan illa ala dzalimin kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Jadi orang yang berbuat zalim, aniaya, waddu'a syai'a fi ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu oleh Allah akan mendapatkan azab. Apa azabnya? Antara lain perseteruan, antara lain dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, fa anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun, maka diturunkan kepada orang-orang yang zalim azab dari langit karena mereka berbuat fasik. Jadi orang-orang yang berbuat zalim itu akan dijadikan permusuhan oleh Allah, terjadi konflik, terjadi konflik. Wa sholatu tawi tambahi donga wa taslim lan keselamatan iku ala khairi khalqihi, tetep ing tesih bagus-baguse makhluke Gusti Allah, rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi lan ing tesih keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabatin Nabi ajmaina sekabehan. Sholawat dan salam, rahmat dan keselamatan mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada sebaik-baiknya makhluk, yakni Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, beserta para sahabatnya. Rasulullah itu sebaik-baik makhluk. Tidak ada makhluk yang paling baik kecuali Rasulullah. Kita semua meyakini itu, tetapi sebagian besar dari kita tidak memahami. Itu namanya keyakinan yang buta, keyakinan yang kosong sebenarnya. Ya kalimatnya yakin tapi sebenarnya tidak yakin. Bagaimana kita bisa meyakini Rasulullah itu orang terbaik kalau kita tidak mengenal? Ya apa sih Rasulullah itu kok disebut orang terbaik, orang yang terdekat dengan Allah? Jadi harus dikenali betul, harus dikenal. Jadi pintu kita bisa mendekat kepada Allah ya hanya beliau ini, Rasulullah. Makanya kita diperintah untuk meniru beliau. Jadi satu-satunya pintu untuk mendekat kepada Allah adalah beliau. Jangan sampai tidak mengenal. Karena bagaimana mungkin kita meniru beliau kalau tidak mengenal beliau. Jadi ketika Isra Mi'raj ini salah satu di antara sekian, ketika Rasulullah diantar oleh beberapa malaikat untuk menghadap kepada Allah. Jadi ketika Isra Mi'raj itu naik, Isra itu perjalanan yang mendatar gitu ya. Ketika Mi'raj, siapa yang Mi'raj itu? Rasulullah. Karena gak teko, banyak orang itu gak teko pikirannya, akhirnya mengasumsikan yang Mi'raj itu ruh, padahal bukan. Coba dilihat Qurannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, abdun kalimat. Abdun. Subhanalladzi maha suci zat yang telah memperjalankan abdun, hambanya. Siapa abdun itu? Jelas Rasulullah. Abdun itu apa? Kita lihat ayat yang lain, abdan idza sholat. Kalimatnya sama, abdun. Abdan idza sholat. Seorang hamba ketika melakukan sholat. Kalau abdun itu dimaknai ruh, kira-kira bisa melakukan sholat atau tidak? Bisa? Sakit mau betul kira-kira? Nggak bisa. Jadi abdun itu komponen sempurna, ruh dan jasad. Jadi nggak mungkin kalau abdun itu ruhnya saja. Nah, takbirnya piye? Kan takbir harus pakai tangan. Nah, jadi dalam ayat ini sebenarnya sudah sangat jelas bahwa yang Mi'raj itu bukan ruh, tapi komponen sempurna seorang hamba. Nggih mboten teko pancen ini mukjizat. Jadi kita harus taslim, pikiran kita harus menyerah karena ini memang kekuasaan Allah. Ketika Rasulullah itu Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha, malaikat prei.
Kanjeng Nabi jenengan terusaken kiambak sowan kepada Allah. Kami tidak mampu mengantar panjenengan. Sejengkal saja kami melangkah, kata para malaikat, maka kami akan terbakar. Ini menunjukkan bahkan para malaikat pun kalah oleh Rasulullah. Kalah oleh Rasulullah. Masya Allah. Ini maka disebut khairi khalqi, sebaik-baik dari makhluk. Kami kutip dari kitab Bidayatul Hidayah sedikit beberapa kelebihan Rasulullah dibandingkan manusia pada umumnya. Jadi Rasulullah itu tetap manusia, tetapi tidak sama sebagaimana umumnya manusia. Tidak sama. Beliau disebut lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Rasulullah itu sepanjang hidupnya tidak pernah mimpi basah. Yo, ini wis beda karo umume wong nggih. Beda. Malah nek arek-arek nom tambah kepingin dienteni kapan tekane kan ngoten nggih. Rasulullah ndak pernah. Artinya apa? Hati dan pikirannya jernih. Artinya kan begitu, hati dan pikirannya jernih. Wa ma tasa'aba aslan fi madza zamani. Rasulullah ndak pernah angop. Apa angop? Menguap. Sama sekali ndak pernah. Sepanjang hidupnya itu Rasulullah nggak pernah angop. Ya napa lho? Ana wong ora tau angop. Aku lan jenengan itu sembahyang angope ping 15. Engko nek bar sembahyang yo gak angop. Aneh gitu mboten. Nek wayah salat tambah engko nek bar salat malah gak angop. Aneh banyak. Min hudawatu falam tahrab wa ma waqa'at. Bila Rasulullah itu bertemu dengan hewan-hewan buas itu mendekat dan tunduk pada Rasulullah. Lah kaya pawang juga, mboten. Is alamiahnya begitu. Ketemu hewan-hewan buas itu mendekat dan tunduk pada Rasulullah. Masya Allah. Suatu ketika pembantunya Rasulullah namanya Safinah itu diutus Rasulullah blonjo apa-apa ya. Ketemu karo singo harimau depan Safinah itu wedi. Akhirnya ngomong-ngomong sendiri, "Hei macan, aku ini diutus Kanjeng Nabi." Diutus Kanjeng Nabi. Begitu macan niki wau pireng Safinah mengatakan seperti itu langsung duduk. Subhanallah. Hanya menyebut asma Rasul. Ini kelebihan. Nek kula jenengan liwat ketemu macan. Wis gak padha blas lah nggih. Ya padha menungsane tapi kan siji. Rasulullah liwat macan padha lungguh. Awake dhewe liwat blas kira-kira nggih. Ya Allah. Ini Rasulullah. Dubabatun abadan fi jismihil hasan. Rasulullah itu tidak pernah dihinggapi lalat dan tidak pernah dihinggapi nyamuk selamanya. Laler gak tahu mendekat, nyamuk gak tahu mendekat. Itu Rasulullah. Kula jenengan angop dileboni nyamuk lah wis ta. Sibuk dicokoti nyamuk. Subhanallah. Jadi tidak pernah mendekat pada tubuhnya yang mulia, tidak pernah. Itu Rasulullah. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatan. Rasulullah itu memandang ke depan, yang belakang kelihatan. Itu Rasulullah. Rasulullah itu memandang ke depan, yang belakang kelihatan. Loh, berarti Rasulullah nggawa spion karepe dhewe ya. Ya memang begitu Rasulullah. Delok ngarep sing mburi ketok. Tidak hanya itu. Bahkan disebut panjangan baca di kitab perawi itu disebut wasam'uhu yasma'u sariral qalam, dan pendengaran Rasulullah mampu mendengarkan berdengungnya kolam menulis guratan-guratan takdir. Pendengaran Rasulullah itu mampu mendengarkan berdengungnya kolam ketika kolam itu menulis guratan takdir.
Kolam niku pena. Jadi Allah itu teng mriko itu ada lauh papan, lauhil mahfud. Ada kolam. Kolam itu pena. Semua tulisan takdir ditulis di sana. Guratan-guratan itu Rasulullah di bumi mampu mendengarkan. Tuh, ini Rasulullah ini. Satu-satunya ini, ya. Satu-satunya. Wala yura isru baulin minhu fi alami. Rasulullah itu tidak pernah tampak bekas kotorannya. Bekas kotorannya tidak pernah tampak. Contoh meludah. Rasulullah itu kalau meludah selalu ke kiri, selalu ke kiri. Tidak pernah ke kanan, karena kanan itu tempat kebaikan. Jadi kalau Rasulullah meludah selalu ke kiri. Jadi sunnah meludah ke kiri. Kono kula nate ngajine tentang takon. Aku lo penggawean kula nyopir apa? Nek kudu ngidu. Itu kan keadaan tertentu ngoten lho maksudnya. Iki kudu cerdas lah ngajine. Ya mosok ngono wae ditakokno kan pun jelas. Ha nek ngidungi wae seneni karo juragane lah ngoten. Ya tetep. Nah, itu ya memang keadaannya seperti. Jadi Rasulullah itu selalu kalau meludah ke kiri. Begitu meludah, sebelum ludah beliau menyentuh tanah, buminya buka. Ludahnya masuk, buminya nutup meleh. Begitu terus. Jadi tidak pernah tampak kotoran Rasulullah itu. Demikian pula nun sewu, pipis dan buang air besar sama begitu. Jadi kotoran Rasulullah itu tidak pernah tampak. Ayo ya napa nih? Habis gak podo blas ya. Nah, jadi dengan mengenal beliau seperti ini, kita itu semakin ya memang bukan orang sembarangan. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asa. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asa. Biasanya itu disairkan. Wa qalbuhu lam yanam, dan hati beliau tidak pernah tertidur. Wal ainu qad na'asat, walaupun mata beliau terpejam. Rasulullah tidur, hatinya tetap zikir, hatinya tetap ingat Allah. Itu Rasulullah. Kula jenengan salat eling gedang, lha wis ta nggih. Kula kalau kita berzikir itu lisannya, hatinya lali. Kalau Rasulullah tidur, hatinya tetap ingat Allah. Jadi ini adalah sosok yang harus kita tiru. Wala yusra wala yuradilluhu fi syamsi dufaqanin. Kalau Rasulullah berjalan ketika siang hari tidak tampak bayangan. Jadi kena sinar matahari tidak ada bayangan. Kenapa begitu? Karena pancaran cahaya Rasulullah jauh lebih terang daripada matahari. Nurun faqa kulla nur, cahaya di atas cahaya. Itu Rasulullah. Tuh. Sampeyan modelnya kok sik tas krungu. Lah iki terus piye nek ora kenal Kanjeng Nabi. Rasulullah itu cahaya di atas cahaya. Jadi cahaya matahari tidak bisa mengalahkan pancaran cahaya Rasulullah. Subhanallah. Jadi tidak ada bayangan Rasulullah. Tuh, ini khusus untuk Rasulullah. Maka kita selalu bersolawat kepada beliau. Kenapa harus bersolawat? Iya, itu perintah. Dawuh Kanjeng Nabi, wong sing paling medhit, wong sing disebut jenengku terus gak gelem maca solawat. Itu kata Rasulullah. Orang paling bakhil ketika disebut nama beliau kemudian tidak membaca solawat. Amma ba'du anapun sakwuse kasebut fa ini moko setuhune ingsun Imam Jalaluddin iku aradtu ngarepake ingsun an ajma'a ing yen to ngumpulake ingsun kitaban ing kitab lil ahbari karana pira-pira hadis an-nabawiyah kang bangsa nabi wal asaril marwiyah lan pira-pira dawe sahabat al marwiyah kang cinarita bi isnadin sahihin kelawan sanad kang sahih. Jadi beliau Imam Jalaluddin Asyuyuti
ini menulis kitab ini dengan mengumpulkan sanad-sanad yang sahih, sanad yang sahih, wasikin dan bisa dipercaya. Para jamaah, apa yang dimaksud dengan hadis? Sedikit kami sampaikan. Hadis yang dimaksud dengan hadis itu adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan au takriran. Yang dimaksud dengan hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah, qaulan perkataan, au fi'lan perbuatan, au takriron atau sesuatu yang didiamkan, ditetapkan oleh Rasulullah. Jadi yang dimaksud hadis itu apa yang diucapkan Rasulullah, walaupun mungkin Rasulullah tidak melakukan. Jadi Rasulullah kadang mengucapkan sesuatu tapi Rasulullah tidak melakukan. Apa ada Pak begitu? Banyak. Contoh hadis tentang perempuan, almar'atu sholihah, perempuan yang sholihah itu adalah idza nadorta tasarrut qalbaka, ketika engkau memandangnya maka engkau merasa senang. Ini Rasulullah menyampaikan, tapi Rasulullah nggak melakukan karena Rasulullah bukan perempuan, dan begitu. Jadi qaulan, ucapan Rasulullah, au fi'lan atau perbuatan Rasulullah tidak mengatakan tapi melakukan, itu juga hadis. Rasulullah tidak mengatakan tapi melakukan. Bagaimana bentuk hadisnya, lafaz hadisnya? Biasanya para sahabat menyebut ro'aitu, saya melihat Rasulullah melakukan begini. Bukan qala Rasulullah, bukan berkata Rasulullah, bukan. Tapi sahabat mengatakan saya melihat Rasulullah melakukan seperti ini. Jadi yang mengatakan sahabat, bukan Rasulullah. Ini karena Rasulullah cuma melakukan, tidak mengatakan. Ada yang ketiga namanya takriron, sesuatu yang didiamkan. Sahabat melakukan perbuatan, Rasulullah melihat dan Rasulullah mendiamkan. Itu berarti boleh. Ini berarti boleh. Sebab kalau itu salah pasti ditegur oleh Rasulullah. Jadi ada kalanya Rasulullah itu mengatakan, ada kalanya Rasulullah itu melakukan, ada kalanya Rasulullah itu mendiamkan sesuatu. Contoh, suatu ketika perempuan-perempuan itu sowan pada Rasulullah, ibu-ibu. Kemudian perempuan-perempuan ini bernyanyi di hadapan Rasulullah, bernyanyi syair-syair pujian kepada Rasulullah. Rasulullah mendiamkan saja, dibiarkan. Berarti ini namanya hadis, boleh dilakukan, boleh dilakukan. Jadi ma'udhifa ilan nabi qaulan au fi'lan au takriron, itu definisi hadis. Ada lagi hadis disebut dengan hadis qudsi. Kita sering nyebut hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah tetapi redaksinya dari Rasulullah. Redaksinya. Kalau Al-Qur'an firman Allah, redaksinya, teksnya dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi enggak. Firman Allah, teksnya Rasulullah. Itu disebut hadis qudsi. Biasanya kalau dalam hadis disebut begini, qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullah azza wa jalla. Itu berarti hadis qudsi. Atau qala azza wa jalla, itu berarti disebut hadis qudsi. Beberapa hal yang berhubungan dengan hadis, supaya kita jangan salah. Ada yang namanya rawi. Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Jadi zaman Rasulullah ada sahabat mendengarkan, berarti sahabat ini adalah periwayat hadis. Jadi diriwayatkan oleh siapa. Kemudian sahabat mengajarkan pada murid-muridnya.
Murid-muridnya ini kemudian menceritakan hadis ini, maka itu disebut periwayat hadis. Sampai ke bawah atau yang bawah menyebut, seperti Imam Bukhari menyebut, saya mendapatkan hadis ini dari guru saya dari gurunya, maka hadis itu disebut rawahul Bukhari. Nah, periwayat hadis. Ada lagi namanya sanad. Apa yang dimaksud sanad? Sanad itu sambungan atau jalan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sampai kepada isi hadis. Jadi hadis ini sanadnya betul-betul sampai pada Rasulullah. Hadis ini sanadnya putus, tidak sampai Rasulullah tapi sampai sahabat saja. Itu sanad. Jadi saya dari guru saya, ternyata berhenti di sahabat. Itu sanadnya berarti tidak sampai pada Rasulullah. Ada yang sampai pada Rasulullah. Kemudian yang ketiga ada namanya matan. Matan itu isi hadis, teks hadis, itu namanya matan. Selanjutnya hadis bila ditinjau dari kualitasnya, kualitas hadis. Pertama ada hadis namanya hadis yang sahih, sering disebut ini, padahal saya nyebut diri kadang ya ora paham apa Pak sahih itu ora paham. Hadis sahih itu adalah hadis yang sambung sanadnya sampai Rasulullah serta perawinya adil dan dobit. Periwayat hadis itu adil dan dobit. Apa itu adil? Adil itu adalah tidak pernah melakukan dosa besar atau tidak diketahui sering melakukan dosa kecil. Kok ono periwayat hadis seneng ngrasani wong gagal dia, bukan disebut periwayat hadis. Saya umpamanya hafal 100 hadis beserta sanadnya. Suatu ketika diketahui saya lupa, serbanku mau tak ada endi ya, lali. Maka ini tidak lagi disebut dobit sudah. Pernah diketahui lupa itu sudah tidak disebut dobit. Angel berarti. Sahih itu berarti setiap tabaqat, setiap tingkatan itu adalah orang-orang yang hebat. Tidak pernah diketahui lupa, tidak pernah diketahui melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Setiap tingkatan saya, gurunya sampai Rasul itu baru disebut sahih. Yang kedua hadis hasan adalah hadis yang sambung sanadnya sampai Rasulullah dan perawinya adalah orang yang adil, tidak pernah melakukan dosa besar atau sering dosa kecil, tetapi terkadang tidak dobit, hafalannya tidak terlalu kuat, itu wis turun menjadi hasan kedudukannya. Nanti ya aku tahu nemu hadis itu, nah, umpamanya begitu. Ini hafalan yang tidak terlalu kuat, turun kedudukannya menjadi hasan. Yang ketiga hadis dhaif adalah hadis yang sambung sanadnya dan perawinya tidak adil dan tidak dobit. Perawinya, periwayat hadisnya tidak adil dan tidak dobit, tapi hadisnya sambung sanadnya sampai Rasulullah. Periwayatnya dilalah tahu ngrasani wong utawa hobi ngrasani wong, atau pernah diketahui melakukan dosa besar atau sering lupa, maka ini kedudukannya menjadi dhaif. Berarti yang menentukan hadis itu sahih atau tidak siapa? Siapa yang menentukan? Adalah sanad dan perawinya, bukan hadisnya loh. Jadi seandainya hadis itu betul disampaikan oleh Rasulullah, ternyata salah satu periwayatnya itu lemah, maka hadis itu disebut hadis dhaif.
Maka kalau ada orang nggak mau hadis dhaif, maunya hadis sahih saja, ajaran ini semakin hilang. Sangat dipahami. Nah, jadi hadis dhaif itu biarkan saja, jangan dihilangkan, jangan dibuang. Kenapa? Karena yang masalah itu bukan hadisnya, tetapi periwayatnya tadi. Nah, kalau itu dibuang-buang karek sing sahih, itu ajaran kita semakin habis, semakin hilang. Kalau ada 10 hadis dhaif, kalimatnya, redaksinya sendiri-sendiri, tetapi maksudnya sama, ada 10 lah kurang lebih atau 5 lagi, redaksinya sendiri-sendiri tapi maksudnya sama, maksudnya podo, maka hadis ini meningkat, kedudukannya menjadi hasan ma'al dhaif. Ada 5 hadis hasan, redaksinya berbeda tetapi maksudnya sama, itu akan naik menjadi shahih ma'al dhaif. Begitu. Lah Imam Jalaluddin As-Suyuti ini mengelompokkan pada 40 bab, setiap babnya terdiri dari 10 hadis. Nah, mumet sampean pokoknya wis ngajine tadi. Ampun dah. Ini supaya kita lebih paham lagi kenapa sih kok orang-orang itu bolak-balik ngomong sahih, supaya kita tahu. Ya tidak seperti itu juga gitu loh, Hadis bila ditinjau dari segi perawinya, periwayat hadis. Yang pertama namanya hadis mutawatir. Artinya hadis yang diriwayatkan lebih dari 5 orang. Rasulullah menyampaikan yang melihat lebih dari 5 orang dan semuanya hafal. Semuanya hafal. 5 orang tadi ini mengajar pada muridnya yang lebih dari 5 orang dan semuanya hafal. Muridnya tadi mengajarkan pada muridnya lagi lebih dari 5 orang dan semuanya hafal. 5 orang muridnya tadi mengajarkan pada muridnya lagi lebih dari 5 orang dan semuanya hafal. Hadis mutawatir ini sangat jarang. Karena setiap tabaqat, setiap tingkatan itu minimal 5 orang. Sehingga tidak dimungkinkan terjadi kebohongan. Nah, sangat jarang, mutawatir itu jarang. Kalau sudah mutawatir itu pasti sahih. Kalau sahih belum tentu mutawatir, kan begitu. Mutawatir itu tertinggi sebenarnya. Yang kedua ada hadis namanya hadis masyhur. Kalau tadi minimal 5 orang, kalau hadis masyhur itu pada tiap tingkatan periwayatnya minimal 2 orang. Nah ini masih banyak ini masyhur ini. Minimal 2 orang pada setiap tingkatan ini. Itu namanya hadis masyhur. Yang terbanyak itu hadis ahad. Periwayatnya 1. Ini banyak sekali. Biasanya dari istri-istri Nabi, pembantu-pembantu Nabi, orang-orang dekat Nabi. Nuwun sewu, ini memang terbanyak. Kenapa terbanyak? Karena yang mengetahui kehidupan Rasulullah. Nuwun sewu, Rasulullah nek pipis itu dalam keadaan jongkok. Sing ngerti kira-kira orang berapa? Ya mesti 1 orang lah, nggak mungkin orang banyak kan begitu ya. Nah, kemudian setelah selesai pipis Rasulullah itu dahem. Begitu. Yang tahu siapa kira-kira? Ya istrinya, itu namanya hadis ahad. Maka paling banyak itu hadis ahad itu. Ya, paling banyak. Nah, kalau hadis ahad kemudian tidak diminati orang, hadisnya apa? Ahad. Wah, sing riwayat ngomong siji gak kuat itu. Habis kita. Kita nggak akan tahu bagaimana Rasulullah. Nah, itu namanya hadis ahad. Pun para jamaah itu sekilas info tentang apa yang dimaksud dengan hadis. Kita lanjutkan. Fatarahtu moko buang ingsun al asanida pira-pira isnad bahwa doktu lan nyeleh ingsun arba'ina baban ing 40 baban bab. Jadi beliau Imam Jalaluddin As-Suyuti itu
menulis hadis ini hanya matan, isi hadis saja, dengan menghilangkan sanad, tidak ditulis sanadnya untuk mempermudah kita mempelajari. Kayak ditulis sanadnya dawa, an qala Rasulullah. Kitabnya jadi tebel banget gitu maksudnya, ya, menjadi sulit dipelajari. Fi kulli babin, setiap masing-masing bab asyaratu ahadisa utawi 10 pira-pira hadis. Kitab ini terdiri dari 40 bab. Setiap bab terdiri dari 10 hadis. Berarti totalnya adalah 400 hadis. Insya Allah rodok suwi titik belajarnya, ya. Wasama itu lan jenengake sapa ingsun hu ing iki kitab Lubabul Hadis, ing kitab Lubabul Hadis. Kitab ini dinamakan Lubabul Hadis. Wa astainu lan nyuwun pitulung ingsun billahi kelawan Gusti Allah al azim kang agung alal qaumil kafirin ing tesi kaum kang padha kafir kabeh. Pun para jamaah, muqaddimah dari kitab insya Allah telah kita sampaikan, ya. Jadi kitab ini berisi tentang 40 bab, ya. Mulai pertama tentang keutamaan ilmu, keutamaan la ilaha illallah, keutamaan bismillah, sholawat dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita pelajari pada waktu yang akan datang. Sampun, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada ya, begini. Hadis dhaif itu tetap bisa dipakai dengan catatan li fadhailil a'mal, untuk keutamaan-keutamaan ibadah. Tetapi bila berkaitan dengan hukum yang paten, maka sebaiknya minimal menggunakan hadis yang hasan. Jadi para ulama abad ke tahun 154 Hijrah itu sudah bersepakat tentang penggunaan hadis. Jadi hadis yang dhaif itu boleh digunakan dengan tanda kutip li fadhailil a'mal, untuk tambahan-tambahan kebaikan. Tambahan-tambahan kebaikan, ya, boleh digunakan. Tetapi berkaitan dengan hukum fikih, sesuatu yang pokok, maka sebaiknya menggunakan hadis yang minimal hasan kedudukannya. Jadi begitu. Kalau hadis ikfi, hadis palsu, itu jelas kan palsu, ya, maka itu dibuang, tidak usah digunakan. Dalam kaitannya dengan fikih itu kan, dalam kaitannya dengan hadis itu nanti di sini juga ada. Contoh tentang sholat jamaah. Sebagian hadis menyebut sholatul jamaah tafdulu min sholatil fardhi. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Hadis yang bawahnya di sini nanti ada. Itu menyebut sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian 25 derajat. Kok beda? Kedua-dua hadis ini sama-sama hasan. Hasan berarti boleh digunakan, kan begitu, ya? Kok beda redaksinya? Yang satu 27, yang satu 25. Begini ini biasa. Jadi sahabat mendengarkan seperti ini, sahabat lain mendengarkan seperti ini, itu biasa. Rasulullah Isra Mi'raj, sebagian riwayat hadis menyebut waktu itu Rasulullah tidur-tiduran di Hijr Ismail, didatangi malaikat Jibril, kemudian diisrokan baru dimi'rajkan. Sebagian hadis menyebut Rasulullah sedang berdiam di rumah salah satu istri beliau. Ada hadisnya itu. Nah, ini bagaimana? Itu biasa, perbedaan begitu itu biasa dari sisi orang yang meriwayatkan sebenarnya.
Jadi kadang sahabat itu, seingat saya di sana, seingat saya, kan biasa begitu. Jadi terjadi perbedaan-perbedaan itu kita anggap biasa. Bahkan ulama A menyebut hadis ini sahih, ternyata ulama B menyebut hadis ini tidak sahih, itu biasa pula. Jadi ya, ini dalam ilmu hadis ya. Jadi begitu-begitu itu biasa kita hadapi. Jadi caranya bagaimana? Mengumpulkan sebanyak-banyaknya hadis sehingga kita bisa tahu kecenderungannya ke arah mana. Caranya seperti itu ya. Jadi mempelajari hadis itu harus banyak supaya kita tahu arahnya itu lebih cenderung ke arah mana, sehingga nanti akan diketahui oh ada 8 hadis, yang 5 itu cenderung ke arah A, yang 3 cenderung ke arah B, maka kita gunakan yang terbanyak tadi karena kemungkinannya sudah lebih kuat. Nah, jadi karena masing-masing tadi loh, periwayatnya tadi yang sering masalah ya, bukan hadisnya, bukan, periwayatnya tadi yang sering masalah. Jadi gunakan saja semua, tidak apa-apa begitu ya. Ada yang lain mungkin? Ini pekerjaan berat ini. Jadi pertanyaannya saya ulang. Tadi saya mengatakan ada aliran-aliran dan paham-paham bagaimana nasib anak-anak cucu kita. Rasulullah sendiri sudah mengatakan sataftariku ummati, nanti umatku akan terpecah. Rasulullah yang mengatakan menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua masuk neraka. Illa wahidah, kecuali 1 golongan. Manhum, siapa mereka itu? Ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang mengikuti dan mengikuti para sahabatku. Jangan dihilangkan redaksi ini. Ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang mengikutiku, kata Rasulullah, dan mengikuti para, berarti tidak hanya mengikuti Rasulullah, termasuk mengikuti para sahabat. Ya, konsisten. Nuwun sewu. Ya Allah, ya. Telah ditemukan korup. Jadi kalau panjenengan mempelajari, jadi hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu sudah mulai dikorup. Kenapa dikorup itu? Dihilangkan. Dan itu ketemu. Kalau pemalsuan Quran sering kita temukan lagi, tapi kalau hadis kan sulit ditemukan. Dan alhamdulillah ketemu. Jadi mulai hadis-hadis yang apa ya, yang dianggap tidak pro dengan mereka itu dihilangkan. Sudah terbukti. Kami juga pegang beberapa bukti-buktinya. Jadi terjadi memang. Ya ini namanya kepentingan ya, kepentingan. Jadi sebenarnya munculnya paham-paham itu kan selalu diawali dengan kepentingan tadi. Nah, ini tugas kita, jangan sampai salah. Ini tugas kita. Jadi indikatornya sederhana. Kalau sudah eksklusif itu harus dicurigai. Ada kalimat harusnya. Kenapa? Karena bersifat tertutup. Ada apa ini kok tertutup? Harus dicurigai. Kalau dia tidak mau mengcompare, hanya maunya dengan kelompoknya sendiri, itu harus kita curigai. Harus kita curigai. Itu kewajiban kita itu. Kalau ngaji di Nurul Islam RK5 itu ada jamaah yang mengkonsultasikan dengan kami. Dia punya keponakan itu seperti itu. Terus putih Pak, mboten purun nyambut gawe. Isine ngaji ae, anak bojone nggih rame gegeran terus. Lah gurune sinten? Duka. Nek ngaji teng pundi? Duka. Ini tanda-tanda. Ini tanda
Kami juga pernah menyelesaikan kasus di daerah Jawa Barat. Ada kelompok yang menyebut bahwa selama negara kita itu tidak menjalankan syariatul Islam, berlandaskan agama, bukan negara Islam, ngoten maksudnya ini, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Ada pendapat seperti itu, ada ya. Jadi sholat kita tidak akan diterima, puasa kita tidak akan terima. Maka kita harusnya berusaha merubah negara ini menjadi negara Islam. Akhirnya mereka disuruh mengumpulkan uang, disetorkan ke kelompok ini dengan maksud untuk mendirikan negara Islam. Apa yang dilakukan? Akhirnya kelompok ini, anak-anak muda ini mencuri. Ya kotak masjid dicuri, duit wong tuane dicuri dan lain sebagainya. Itu terjadi itu. Banyak, bukan satu dua, ratusan. Terutama daerah Jawa Barat. Jawa Timur ada juga, tapi yang terbanyak daerah Jawa. Itu aliran lokal, saya lebih gampang penanganannya. Ada aliran yang tidak lokal, interlokal. Nah, ini mendapatkan pendanaan dari, itu lebih berat itu. Lah kita harus pandai menyikapi ini bagaimana. ISIS itu kan pendanaannya dari luar, itu harus waspada kita. Harus waspada. Jadi genderone Islam, tapi sebenarnya bukan Islam yang diperjuangkan, kepentingan. Kalau benderanya Islam, maka yang di depan pasti akhlakul karimah, pasti sudah. Apa ono ceritane ngebom wong mlebu swarga ya ora ono ceritane. Jadi begitu Bapak nih. Jadi ini kewajiban kita bersama. Ada yang lain lagi mungkin? Niki saya belum masuk ke materi. Insya Allah lah, insya Allah kalau kita mau ngaji, belajar ya, seperti ini, mengcompare, membanding-bandingkan, ya. Artinya membandingkan itu mencari kebenaran. Insya Allah wawasan kita menjadi terbuka. Beberapa tahun yang lalu kami juga diajak untuk berdiskusi karena ada beberapa paham yang agak gimana gitu. Akhirnya kita ajak untuk ketemu, mendiskusikan di tempat yang netral. Mana di perguruan tinggi IAIN dulu kan netral itu ya. Jadi semua yang disampaikan kita pertanggungjawabkan secara ilmiah kan begitu. Disaksikan oleh orang-orang ahli agama. Ternyata juga nggak hadir beliau-beliau itu. Jadi harusnya begitu. Jadi berani mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi bukan terus di belakang bengok-bengok, bukan begitu. Ayo. Ya, ini begitu. Pun ngaten mawon. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.